Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Rabita, NPM 2010-13-0011. Video ini dibuat sebagai tugas akhir ujian akhir semester Ekonomi Politik Internasional. Yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah bagaimana sikap Indonesia dalam hal pemberantasan terorisme, apakah harus bergabung dengan koalisi Arab Saudi atau bergabung dengan koalisi Amerika Serikat dan Rusia. Untuk membahas masalah ini dan menganalisa masalah ini, saya akan menggunakan pendekatan politik luar negeri milik Rosenau, yang dalam hal ini adalah rasional aktor model. Rasional aktor model menitik beratkan kepada peran keputusan pemerintah dalam mengambil satu kebijakan luar negerinya, di mana ekonomi adalah menjadi landasan pemikiran dari pemerintah untuk mengambil satu kebijakan luar negerinya. Dalam hal ini, jika kebijakan luar negeri yang diambil oleh pemerintah itu adalah lebih menguntungkan dan biaya yang dikeluarkan itu lebih sedikit, maka pemerintah dalam hal ini dianggap lebih rasional. Jadi ketika Indonesia ingin memutuskan untuk bergabung dengan koalisi Arab Saudi, ini adalah salah satu opsi yang dimiliki oleh Indonesia dalam hal ini. Jika Indonesia ingin bergabung dengan Arab Saudi guna memberantas bentuk terorisme, maka Indonesia harus mempertimbangkan kos atau biaya yang dikeluarkan ketika mereka bergabung dengan Arab Saudi. Maka ketika Indonesia memutuskan untuk bergabung dengan Arab Saudi, pertimbangannya adalah berapa banyak yang harus dikeluarkan jika Indonesia harus bergabung. Dalam hal ini, bukan tidak mungkin Indonesia akan menggerakkan kekuatan militernya guna memberantas terorisme. Jika hal ini terjadi, maka jelas biaya atau kos yang dikeluarkan jauh lebih banyak ketimbang keuntungan yang dimiliki oleh Indonesia. Kemudian yang kedua adalah hubungan bilateral dan multilateral, hubungan multilateral dengan negara-negara lainnya. Seperti yang kita ketahui, Arab Saudi dan Iran dalam hal ini sedang berkonflik. Jadi jika Indonesia bergabung dengan Arab Saudi, Indonesia harus menghitungkan hubungan bilateralnya dengan negara Iran. Apakah Iran akan tersinggung dengan koalisi yang dibangun Arab Saudi, sedangkan Indonesia bergabung di dalamnya? Jika Iran tersinggung, maka jelas ini tidak menguntungkan bagi Indonesia. Kemudian begitu juga dengan jika Indonesia bergabung dengan Amerika Serikat dan Rusia. Dalam hal pemberantasan bentuk terorisme ini, berapa banyak kos yang dikeluarkan oleh Indonesia ketika dia memutuskan untuk bergabung dengan Amerika dan Rusia. Jika penggerakan militernya juga lebih banyak digerakkan, maka ini jelas sangat merugikan. Karena ketika yang kita ketahui, jika militer bergabung untuk berperang, maka biaya yang dikeluarkan oleh negara sangat besar untuk memobilisasi prajuritnya. Kemudian yang kedua, bisa saja jika Indonesia bergabung dengan Arab Saudi maupun dengan Amerika Serikat dan Rusia, Indonesia juga bisa berbagi atau sharing data intelijen. Tapi sharing data intelijen ini tidak mengharuskan Indonesia untuk bergabung atau memihak atau bergabung dengan Arab Saudi maupun dengan Amerika Serikat dan Rusia. Jadi sekalipun Indonesia tidak bergabung dengan keduanya, Indonesia masih dapat berbagi data intelijen terhadap dari Indonesia Arab Saudi maupun Indonesia dengan Amerika dan Rusia. Jadi menurut pandangan saya, berdasarkan analisanya ini, akan jauh lebih menguntungkan jika Indonesia tidak bergabung baik dengan Amerika Serikat maupun dengan Arab Saudi. Hal ini dikarenakan satu, biaya yang dikeluarkan juga tidak terlalu banyak jika Indonesia memutuskan kebijakan luar negerinya dengan tidak bergabung baik dengan Arab Saudi maupun dengan Amerika Serikat dan Rusia. Yang kedua, Indonesia masih bisa sharing data intelijen guna mengamankan kedaulatan negaranya dan lain sebagainya, baik itu dengan Arab Saudi maupun dengan Amerika Serikat dan Rusia. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.